ala alihi wa ashabihi ya nabi al-ulumi wal hikam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat Masjid Baitul Ma'mur Al-Barakah rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yang termaktub di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu melaksanakan sholat Jumu'ah. Mudah-mudahan amaliyah kita, khususnya ibadah Jumu'ah ini dan amaliyah-amaliyah yang lainnya ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada paduka kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in yang akhirnya mudah-mudahan tercurah limpah kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat darinya. Selanjutnya hati berwasiat wabil khusus kepada diri hati pribadi, umumnya kepada jamaah Jumat sekalian, untuk selalu dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul ma'murat wa jtinabul manhiyat. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya dapat kita raih dengan dua hal tadi, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu dinamis, kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bi ta'at wa yanqusu bil maksiat. Keimanan bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan kita selain berusaha untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, juga kita harus berusaha terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang yang bertakwa. Sebagaimana doa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa ini harus sering kita baca, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Ya Allah, berikanlah kami ketakwaan. Ya Allah, berikanlah kami penghalang daripada berbuat maksiat, atau pangraksa cek sudah nama dari berbuat maksiat, wal ghina, dan kecukupan. Doa ini harus sering kita baca, apalagi sehabis melaksanakan ibadah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sejatinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menunjukkan bahwa kita merupakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya bersyukur itu adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Dan syukur menurut para ulama dita'rifi atau diartikan, yaitu sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi lima khuliqa li ajlihi. Yang namanya syukur itu menurut para ulama adalah molahkeun cek sudana ngajalankeun seorang hamba, menjalankan seorang hamba atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk apa-apa yang Allah ciptakan atau untuk apa-apa yang Allah ridhoi. Jadi yang namanya syukur itu menjalankan segala nikmat Allah dengan hal-hal yang Allah ridhoi. Kita diberikan harta tersebut disyukuri, dipakai untuk berbuat sedekah, infak, zakat, dan lain sebagainya. Kita diberikan umur kita jalankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang paling diridhoi oleh Allah tiada lain adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita diciptakan oleh Allah tiada lain adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ad-Dzariyat ayat 50. Nam a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bihikmatil murad. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yang patut dan harus kita syukuri adalah diberikannya kita akal yang sempurna, akal yang normal. Imam Syafi'i mengatakan, Abdulul mawahibi ba'dal islami al-aqlu. Yang paling utama kenikmatan atau pemberian Allah Subhanahu wa taala ba'dal Islam, setelah nikmat keislaman, al-aqlu adalah akal yang sempurna. Oleh karenanya akal yang diberikan oleh Allah kepada kita harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan akal tersebut dipakai untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa akal tersebut kita gunakan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai akal untuk hadir ke majelis taklim. Kita pakai akal untuk belajar menuntut ilmu. Karena sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tanpa didasari dengan ilmunya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmunya, kata Imam Ibnu Ruslan, maka amaluhu mardudatun la tuqbalu. Seluruh amalnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirlah kita ke majelis taklim, hadirlah kita ke tempat-tempat pengajian. Jangan sampai banyak penduduknya, banyak warganya, tetapi ternyata yang hadir ke majelis taklim tidak saparapat-parapat saja. Sedangkan yang namanya mencari ilmu itu merupakan kewajiban. Kita kadang merasa berdosa kalau meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tetapi ketika kita tidak hadir ke majelis taklim, tidak datang ke pengajian, seri cuek, padahal itu juga merupakan dosa. Rasul menyatakan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma, carilah ilmu, fa inna ta'allamahu lillahi ibadatun, karena sesungguhnya belajar ilmu karena Allah itu merupakan ibadah. Wa talabuhu tasbihun, dan mencari ilmu itu bagikan membaca tasbih. Wal wahsu anhu jihadun, dan membahas tentang ilmu itu mendapatkan pahala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuhu ma'al masyaqqati karuyati, dan orang yang mencari ilmu dibarengi dengan kemasyakotan, dibarengi dengan kepayahan, ia bagaikan melihat aku. Rugilah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, orang yang diberikan akal yang normal, diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu, tetapi ia tidak hadir ke majelis taklim, tetapi ia cuek-cuek saja ketika ada pengajian nage. Eta kening ajenganana ustad puput, jadi akhirnya tidak datang ke pengajian. Padahal sebagaimana tadi dikatakan, dosa kalau kita meninggalkan thalabul ilmi, dan kita akan menyesal nanti di akhirat apabila kita tidak hadir ke majelis taklim, tidak datang ke pengajian, dan ibadah sebanyak apapun tidak akan diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada kita untuk memilih 4 hal. Kata Rasul dalam hadisnya, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlika. Kun, jadilah kamu aliman, orang yang berilmu, sok jadi ajengan, sok jadi kiai, sok jadi tukang ngawurukan. Au muta'aliman, kalau tidak mampu menjadi kiai, au muta'aliman, jadilah pelajar, jadilah santri, jadilah orang yang belajar. Tidak mampu jadi santri karena kita sudah tua, au mustami'an, jadilah pendengar setia di dalam ilmu. Au muhibban, jadi pendengar setia karena kita sibuk di pekerjaan umpamanya belum bisa. Au muhibban, jadilah orang yang cinta ilmu.
wala takun khamisan, janganlah jadi kamu menjadi yang kelima, yaitu orang yang benci terhadap ilmu, orang yang suka terhadap tidak suka terhadap pengajian. Jadi ajengan teu, jadi santri teu, jadi mustamih teu, jadi nu cinta ilmu teu, maka itu patah lika, maka akan menjadi orang yang celaka, atau patah lika, rusaklah kamu, celakalah kamu. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akal yang telah Allah berikan kepada kita, marilah kita syukuri dengan dipakai untuk berbuat kemaslahatan, berpikir untuk kebaikan, berpikir untuk mencari ilmu, supaya kita menjadi orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang menyesal. Kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.